Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfan Abidafa, NIM 191910201084. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan mengenai soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Elektronika Daya kelas A. Langsung saja, untuk soal yang pertama diketahui eh, sini adalah rangkaian penyearah 3 fasa terkendali untuk gelombang penuh. Karena di sini eh, menjelaskan prinsip kerja rangkaian, operasional simulasi, dan membandingkan besaran tegangan arus, daya, dan karakteristiknya. Langsung saja untuk kerangkaian. Di sini untuk rangkaian yang sudah dibuat, ini adalah rangkaian penyearah terkendali 3 fase untuk gelombang penuh. Secara teori, rangkaian penyearah terkendali 3 fase ini mempunyai prinsip kerja yang hampir sama dengan rangkaian yang tak terkendali, di mana untuk rangkaian tak terkendali itu prinsip kerjanya arus akan mengalir saat tegangan yang terbesar dan kembali pada tegangan yang dioda yang paling rendah. Untuk rangkaian penyearah terkendali ini perbedaannya yaitu yang terkendali ini mengalirkan arus dikendalikan oleh dioda SCR untuk mengalirkan arusnya. Lalu langsung saja pada rangkaian, terdapat 3 fasa sumber, di mana perbedaan pada 3 fase ini pada sudut 120 derajat. Kemudian terdapat 6 dioda SCR, di mana 3 buah SCR yang di atas, S1, S3, dan S5 ini digunakan atau berfungsi untuk mengatur tegangan positifnya, sedangkan dioda SCR yang di bawah S4, S6, dan S2 ini merupakan digunakan untuk mengatur tegangan output negatifnya. Lalu terdapat sudut fasa di sini untuk men-trigger output dari aliran arus atau tegangan. Kemudian beban yang digunakan yaitu resistor dengan resistansi sebesar 1 kilo ohm. Saja di run. Baik, sebelum pembahasan output dari penyearah 3, baik, ada gangguan, di refresh dulu. Baik, lanjutkan putaran. Nah, sebelum pembahasan output dari 3 fasa ini, cara kerja dari rangkaian ini pada saat untuk menghasilkan output gelombang sini, yang pertama yaitu sudut saat fasa 1 yaitu melewati arus tiristor S1 SCR ini menuju ke beban dan dikembalikan kembali melewati tiristor S4.
di sisi negatifnya, sehingga menghasilkan output gelombang seperti pada osiloskop ini yang berwarna merah. Baik, ini merupakan gelombang output dari sudut yang pertama. Kemudian begitupun selanjutnya, yaitu gelombang yang kuning ini merupakan sudut fase yang kedua, dan yang ketiga yang warna biru. Kemudian untuk sudut fase men-trigger output tadi, yaitu ditujukan pada gelombang yang kotak ini, yang oranye. Selanjutnya untuk arus kita tambahkan untuk mengetahui jenis beban pada rangkaian. Oke, kita run lagi. Nah, di sini yang titik-titik biru ini merupakan arus. Jadi diketahui pada rangkaian penyara 3 fase ini menggunakan jenis beban, yaitu beban resistansi, di mana beban resistansi ini nilai untuk menyebabkan laju arus dan tegangan ini sefasa atau searah. Kemudian output setelah itu output pada gelombang yang sudah disearahkan dapat dilihat gelombang yang hijau. Ini output 3 fase yang sudah disearahkan. Jika kita bandingkan dengan pemberi beban induktansi. Baik, ini pemberian beban pada rangkaian dengan jenis induktansi. Kita tambahkan arus, kita run. Nah, dapat diketahui di sini perbedaannya, yaitu pada penambahan induktor ini berfungsi untuk menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus yang melintasinya. Jadi jenis beban pada induktif ini berbeda dengan yang sebelumnya, yang pertama tadi. Jika kita menambahkan beban induktif ini menyebabkan terhambatnya laju arus, sehingga terjadi pergeseran posisi gelombang arus. Ini dapat dilihat gelombang arus tertinggal dari gelombang tegangannya. Mungkin cukup sekian pembahasan nomor 1. Akan dilanjutkan pembahasan nomor 2, rangkaian selanjutnya. Baik, selanjutnya rangkaian nomor 2, yaitu rangkaian buck boost converter, penggabungan dari buck dan boost, penurun dan penaik tegangan. Langsung saja untuk rangkaiannya di multisim yang sudah dibuat, yaitu di sini sebelumnya secara teori buck boost converter itu merupakan konverter DC ke DC yang tegangan outputnya dapat diatur lebih kecil atau lebih besar dari tegangan masukannya. Nah, di sini terdapat sumber 20 volt, kemudian ada MOSFET dengan PWM, berarti cycle,
sebesar 0,5 atau 50%. Kemudian terdapat induktor 100 mikrohenry. Kemudian ada kapasitor 120 mikrofarad dan ada beban dengan resistansi 100 ohm. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja rangkaian. Prinsip kerja dari buck boost converter dibagi menjadi dua. Saat keadaan on, switch atau MOSFET akan tertutup atau terhubung. Kemudian ada keadaan off, di mana switch akan dalam keadaan terbuka atau terputus. Baik, sekarang di sini saya akan menjelaskan secara singkat secara umum saat keadaan tertutup itu arus akan melalui dari sumber akan melalui induktor, kemudian kembali lagi ke sumber. Dikarenakan di sini dioda merupakan sisi katoda atau negatifnya, jadi di blok. Kemudian dengan induktor itu akan sama dengan sumber, dan untuk arus sendiri akan naik secara bertahap dari 0 hingga titik puncak. Kemudian mengisi energi untuk diubah menjadi medan magnet atau listrik dan disimpan, dan yang nantinya disalurkan menuju ke beban saat switch keadaan off. Nah, kapasitor di sini berfungsi sebagai discharging atau pengisi tegangan yang tersimpan nanti dialirkan ke beban, sehingga beban masih mendapat tegangan dari kapasitor, dan aliran arusnya itu berlawanan dengan jarum jam. Itu untuk saat keadaan on atau tertutup. Nah, saat keadaan off, arus tidak akan mengalir, sehingga tidak ada sumber yang menyuplai. Jadi sebagai gantinya yaitu induktor yang mengalirkan arus menuju ke beban, di mana titik positif berada di bawah, sedangkan negatif ada posisi di atas, sehingga di sini dapat diketahui untuk nilai tegangan dan arus negatif. Kemudian kapasitor itu mengisi tegangan yang nantinya yang disimpan saat switching dalam keadaan on kembali. Karena keadaan on, dioda akan memblok jalur pengaliran arus, sehingga saat keadaan off, kapasitor mengisi dayanya kembali. Nah, di sini dapat dilihat, dapat disimpulkan bahwa duty cycle di sini kita naik ke, misal kita turunkan. Output di sini merupakan penggambaran di mana saat keadaan tertutup di sini menggambarkan seperti ini di atas, dan saat terbuka akan atau proses discharging akan di bawah ini. Yang biru ini adalah merupakan nilai tegangan dari induktor. Jadi kesimpulan
yang dapat diambil yaitu duty cycle. Di sini pengaturan duty cycle mempengaruhi seberapa sering induktor menyimpan arus. Dan semakin besar tegangan kapasitor ketika sering diberi tegangan oleh induktor. Mungkin itu saja untuk penjelasan rangkaian nomor 2. Selanjutnya untuk rangkaian nomor 3. Rangkaian ketiga yaitu rangkaian inverter 3 fasa dengan fasa RST. Di sini langsung saja ke multisim online. Nah, di sini diketahui secara umum, teori secara umum yaitu inverter 3 fasa ini merupakan rangkaian elektronika yang dapat mengubah sumber tegangan searah DC yang awalnya DC menjadi AC atau arus bolak-balik. Dapat diketahui di sini pada rangkaian terdapat sumber 3 fasa, 6 phase angle control dan 6 buah thyristor sebagai switching. Nah, sini komponen yang digunakan yaitu sumber AC untuk mengontrol masing-masing phase angle ini sebagai komponen pentrigger agar mendapatkan perbedaan sudut 3 fasa sebesar 120 derajat dengan frekuensi 50 Hz. Nah, lalu di sini menggunakan 6 buah thyristor sebagai rangkaian switching dan juga terdapat 6 buah dioda sebagai penstabil tegangannya agar output dari tegangan thyristor yang keluaran positif benar-benar positif. Jika tegangan ripple yang mengeluarkan tegangan negatif akan diblok oleh dioda yang ada pada pasangan tiap-tiap thyristor ini. Langsung saja di run. Di sini merupakan output 3 fasa inverter, mana saya akan menjelaskan secara singkat mengenai satu fasa terlebih dahulu, karena tiap-tiap fasa mempunyai cara kerja yang sama. Ini merupakan output satu fasa yang dapat dilihat. Ini dari output fasa 1 terhadap netralnya, dan jika dibandingkan dengan gelombang trigger dapat dilihat gelombang biru ini adalah gelombang dari SCR S1 yang mengeluarkan tegangan positif. Sedangkan yang oranye ini digunakan untuk men-trigger SCR yang mengeluarkan tegangan negatif. Lalu untuk tegangan output yang dihasilkan besar yang sama dengan tegangan inputnya. Dapat disimpulkan bahwa SCR dan akan aktif dan mati sesuai trigger inputnya. Lalu besar tegangan akan sama dengan tegangan input DC. Lalu untuk SCR yang mengeluarkan tegangan positif negatif akan sama besar dengan tegangan input negatifnya. Begitupun selanjutnya untuk fase kedua. Fase kedua yaitu warna kuning dan warna biru untuk fase ketiga. Di sini untuk yang tujuannya yaitu untuk mendapatkan perbedaan sudut 3 fasa sebesar 120 derajat dengan frekuensi 50 Hz. Selanjutnya untuk menjelaskan rangkaian keempat. Rangkaian keempat yaitu rangkaian cycloconverter 3 ke 3 fasa. Langsung saja ke rangkaian POSIM. Sebelumnya digunakan rangkaian POSIM dikarenakan pada multisim online terdapat komponen yang terbatas. Baik, di sini yaitu rangkaian 3 fasa converter, cycloconverter.
Sebelumnya secara teori rangkaian ini berfungsi untuk mengubah tegangan AC dengan frekuensi tertentu menjadi tegangan keluaran AC dengan frekuensi yang lebih rendah. Prinsip kerjanya dengan menurunkan frekuensi sumber rangkaian dibagi menjadi dua buah rangkaian konverter thyristor P dan rangkaian konverter thyristor N yang bekerja secara bergantian dengan menggunakan cycloconverter. Nah, pada rangkaian ini digunakan komponen yaitu 3 sumber AC 3 fasa, voltage sensor. Output dari sensor voltage akan dialirkan menuju rangkaian kontrol. Ke rangkaian kontrol ini untuk dibaca frekuensi inputnya. Lalu terdapat SCR yang tersusun secara modul dan 3 SCR disusun common anoda yang akan memproses tegangan negatif, dan 3 SCR lainnya disusun secara common katoda yang memproses tegangan positif. Lalu terdapat output dari cycloconverter ini berupa induktor, di mana induktor ini sebagai filter agar output yang dihasilkan lebih halus, dan beban output yang digunakan yaitu beban 3 fasa yang disusun secara star. Kemudian pada rangkaian kontrol digunakan untuk mengatur masing-masing thyristor. Komponen yang digunakan yaitu bandpass filter, komparator, tegangan referensi, di mana pada tegangan referensi diberikan fungsi cos min 1 agar output berupa fungsi cos min 1, lalu output cos min 1 dihubungkan ke delay alpha. Kontrol untuk mengatur thyristor yang terhubung dengan probe A, lalu terdapat komponen gerbang inverse untuk membalik sinyal yang dikeluarkan dari komparator dari sensor arus. Yang disimulasikan merupakan gelombang output trigger dari probe A dan probe B. Dan untuk menampilkan tegangan keluaran output trigger, nah ini merupakan tegangan output trigger dari probe A B terhadap SCR. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.